Yo, halo. Kali ini saya mau coba oprek-oprek iPhone lagi. Yang mana setelah rilisnya iOS 26, makin banyak nih bermunculan beberapa hal menarik di hasanah peroprekan iPhone. Entah iPhone biasa jadi punya fitur Pro, bahkan iPhone bisa jadi kayak iPad. Oke, biar nggak makin penasarin, langsung aja gas cobain. Nah, kerennya, oprek iPhone sekarang nggak harus jailbreak gitu, dan cukup mudah lakuinnya. Jadi ada semacam bug di mana kita bisa mengakses file system dari iPhone yang namanya Mobile Gestalt, di mana isinya itu kumpulan informasi dari iPhone yang dipakai, kayak detail hardware, fitur yang disupport, dan beberapa konfigurasi lainnya. Nah, ketika ada yang dirubah, maka fitur atau hal lain yang diumpetin itu bakalan muncul. Oke, jadi saya udah cobain beberapa fitur yang dipaksakan di iPhone 11 ini. Yang pertama ada charger limit, di mana fitur ini bisa ngebantu buat batasin ngecas biar nggak nyampe 100%. Jadi bisa milih mau sampai 80, 85, 90, atau 95%, biar bikin umur baterai lebih panjang ya. Dan ternyata di iPhone 11 fitur charger limit ini berjalan sesuai. Saya coba yang 80 sampai yang 95 pun bisa nih. Habis itu, saya coba paksa fitur Always On Display. Nah, fitur ini sebenarnya ada di seri-seri iPhone yang punya layar ProMotion 120Hz, yang rata-rata ada di seri Pro, dan udah pasti pakai layar OLED. Nah, ternyata fitur ini masih bisa dinikmati di iPhone 11 ini. Mau yang ada wallpapernya ataupun yang cuma jam aja ini bisa loh. Tapi di iPhone 11 ini kan layarnya masih 60Hz dan pakai panel IPS pula. Jadi malah bikin boros baterai cuy, karena beda mekanisme sama layar OLED. Tapi kalau dilihat-lihat ini masih kerasa cakep sih. Terus ada juga fitur buat Dynamic Island, yang memang mustahil sih ngilangin poni di iPhone 11 ini jadi Dynamic Island. Tapi sebenarnya ini tuh buat bikin fitur-fitur ala Dynamic Island. Contohnya kayak informasi pas putar musik, nyalain timer, atau aplikasi lain lah yang pakai. Tapi sayangnya, walaupun di iPhone 11 ini bisa, jadinya aneh ya. Soalnya ketutup poni yang masih lebar nih. Yang bikin saya penasaran, ada tweak buat install M1 chip game atau game-game yang khusus di chip M series atau yang Pro. Misalnya game Resident Evil. Ternyata di App Store ini yang tadinya nggak bisa diinstal, sekarang jadi bisa loh. Ya udah, saya gas download. Tapi pas mau mulai downloadnya, malah muncul peringatan nggak bisa di-download karena nggak kompatibel. Mungkin kedetek ya di servernya. Untuk game sejenis juga nggak bisa nih pas mau di-download. Sayang banget ya. Tapi walaupun bisa juga ini kayaknya meledak di iPhone-nya. Tapi tenang, untuk mengobati itu ada tweak buat ubah tampilan iPhone jadi layaknya iPad. Jadi nama tweaknya itu Trollpad. Dan ketika aktifinnya udah ada peringatan bahaya dan bahkan bisa kehilangan data. Jadi harus bener-bener backup dulu nih. Tapi hasilnya ini beneran loh. Setelah diaktifkan, tampilannya memang berasa iPad OS ya. Macam bagian dock yang banyak isinya, recent app jadi makin kelihatan banyak, bisa multi Windows, dan fitur-fitur iPad lainnya. Tapi lagi-lagi, karena dimensi layar, ini jadi banyak masalah di tampilannya. Entah itu di teks yang kepotong, gestur yang nggak bisa, masalah di keypad, kamera jadi nggak bisa fokus, bahkan yang lebih parah, aplikasinya mengikuti iPad. Misalnya WhatsApp itu nggak bisa login nomor, cuma bisa scan QR code. Dan bener-bener kayak kereset langsung kalau sebelumnya udah login. Padahal unik ya kalau tampilannya jadi kayak gini. Cuma menurut saya nggak sebanding aja sih sama masalah-masalahnya dan resikonya. Oh iya, saya juga penasaran nih sama fitur action button. Untuk pilihannya sih muncul, cuma kayak nggak ada animasinya gitu ya. Dan pas dicoba ternyata nggak ngefek buat switch silent ini. Ya dari mekanismenya juga emang beda sih, bukan dipencet. Terus coba juga yang Apple Intelligence, siapa tahu bisa gitu ya, masukin AI di iPhone 11 ini. Untuk pilihannya udah muncul nih, tapi saya coba aktifin ternyata nggak ngaruh, alias nggak bisa. Ya karena dari chipnya pun nggak mendukung AI ya, dan nggak bisa dipaksa.
Nah, jadi di sini saya pakai iPhone 11, 64 GB warna ungu, resmi dari iBox, pemakaian resik, tangan pertama. Enggak harus sedetail itu ya. Yang penting kalau mau ikutin cara di video ini, pakai device yang minimal bisa sesuai sama persyaratan fiturnya. Atau bisa langsung aja dah yang bisa update sampai ke iOS 26.1 untuk maksimalnya. Karena untuk versi di atasnya bakalan di-fix. Karena di sini iPhone 11 saya masih pakai iOS 17, jadi mau saya update dulu nih. Bisa dengan mudah lewat pengaturan di iPhone-nya ini, atau kalau mau ribet bisa semacam flash lewat PC, pakai file IPSW dan iTunes. Ya tentu aja kita pilih yang ribet. Sekalian ngasih tahu dah cara flash iPhone. Pertama, pastiin di PC download aplikasi yang namanya iTunes. Ini wajib ya walaupun nggak mau di flash juga. Install iTunes seperti biasa, next aja, terus buka aplikasinya. Terus download file IPSW, tinggal pilih seri iPhone yang mau di flashnya. Nah, di sini bakal muncul daftar beberapa file IPSW sesuai dengan versi iOS yang dituju. Tapi yang bisa dipakai untuk flash itu cuma yang berwarna hijau, karena masih sign. Kalau udah, kita eksekusi dengan hubungin iPhone-nya ke PC pakai kabel data. Biasanya ada peringatan buat percayai sambungan ke komputer gitu ya di iPhone-nya. Sebelum eksekusi, ada beberapa ritual. Yang pertama, harus inget akun iCloud yang ada di iPhone-nya. Atau biar enak, keluarin dulu aja deh akunnya. Yang kedua, backup dulu data-data penting yang ada di iPhone. Backupnya bisa lewat iCloud, atau di iTunes juga bisa kalau mau backup ke PC. Kalau udah, lanjut eksekusi. Di iTunes, tekan icon bentuk handphone ini. Terus di sini, tekan tombol Restore iPhone. Dengan cara tahan tombol Shift di keyboard, baru klik Restore iPhone. Nah, tinggal cari aja file IPSW yang di-download tadi, dan tungguin deh prosesnya sampai selesai. Jangan disentuh-sentuh ya, pokoknya tungguin aja prosesnya sampai iPhone masuk ke setup pertama kali. By the way, di iTunes ini sebenarnya bisa update atau restore tanpa pakai file IPSW. Jadi download otomatis gitu ya, cuma biar enak aja sih download file IPSW dari browser. Oke, jadi iPhone 11 ini udah berhasil flash ke iOS 26.1. Yang namanya flash pasti macam kereset gitu ya, hilang data-datanya. Jadi kayak baru. Untuk iOS 26 ini emang makin cakep ya tampilannya. Dapat tuh ala-ala liquid glass-nya yang ngaca banget. Kalau ada yang nanya, enak nggak bang iOS 26 di iPhone 11? Ya sejauh ini oke lah. Cuma karena ini bukan handphone utama, jadi nggak dipakai kerja rodi gitu. Tapi tetap ingat, ini handphone 6 tahun lalu dan dapat update software terbaru. Dimana spek handphone ini pastinya udah ketinggalan. Jadi nggak akan semulus seri terbaru dan ada beberapa fitur yang dipangkas. Tapi tenang, untuk urusan fitur kita masih bisa oprek buat maksain fitur itu ada di iPhone 11 ini. Lanjut ke proses opreknya ya. Pertama, dapetin dulu file Mobile Gestalt di iPhone-nya. Caranya pakai sebuah shortcut yang udah tersedia di Routine Hub. Terus tambah shortcut-nya. Abis itu jalanin shortcut-nya. Kalau ada peringatan, izinkan aja ya. Ada update, pilih letter. Terus pilih manual method dan izinkan. Tekan OK. Pilih click here. Kalau muncul bulat-bulat kayak gini, pilih yang file. Terus pilih NS string. Bakalan muncul tuh banyak tulisan. Nah yang ini pilih semua. Bagikan, dan simpan ke file. Habis itu pindahin file itu ke PC, bisa lewat email atau apapun itulah. Terus kasih nama com.apple.mobilegestalt.please. Nah setelah itu download aplikasi yang bernama Misaka 26. Ini tersedia buat Windows ataupun Mac OS ya. Terus ekstrak aja dan buka aplikasinya. Ini masukin dan pilih file Mobile Gestalt yang tadi ya. Habis itu, di iPhone-nya matiin dulu fitur Find My yang ada di bagian nama profile atau iCloud. Terus sambungin iPhone ke PC, dan seperti biasa, percayai sambungannya. Nah, di Misaka 26 ini tinggal checklist aja tweak atau fitur yang dimau. Kalau udah, tekan tombol Apply, dan tunggu iPhone-nya restart sampai nyala lagi. Kadang belum muncul tuh perbedaan atau efeknya, jadi coba di-apply lagi aja di Misaka 26-nya. By the way, ini tuh Uncharted ya, walaupun handphonenya restart tetap ada tuh tweak atau fiturnya. Tapi kalau mau dibalikin lagi, caranya di Misaka 26 tekan icon di pojok kanan bawah ini, terus pilih Regenerate Mobile Gestalt. Atau bisa juga langsung reset iPhone-nya kalau mau langsung bersih lagi. Nah, jadi itulah cara buat oprek iPhone sekarang. Dan cobain juga beberapa tweak tanpa jailbreak yang bisa munculin fitur-fitur unik atau tersembunyi. Walaupun kelihatannya menarik, tapi yang namanya maksa pasti nggak sebagus itu. Jadi ada masalah dan ada resiko di baliknya.
Buat yang penasaran dan suka tantangan, silahkan dicoba. Tapi kalau mau main aman, mending gak usah deh. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.